Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan terkhusus kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya pada setiap awal pertemuan kita mengucapkan hamdalah. Masya Allah. Karena dengan izinnya kita bisa melakukan sesuatu, bahkan berbagai macam hal. Maka tentu semuanya ini atas nikmat dari Allah. Dan Allah pun memberikan izin kepada kita. Bayangkan ketika Allah tidak mengizinkan, kita sudah punya rencana yang sangat jauh. Bahkan setahun, kadang kita sudah punya rencana tahun depan apa yang harus kita lakukan. Namun Allah punya takdir. Allah punya kehendak. Kadang-kadang suatu yang kita rencanakan ternyata tidak bisa kita laksanakan. Dan kadang-kadang tidak kita rencanakan ternyata Masya Allah terlaksana. Ini berarti di sini ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak henti-hentinya. Hampir dalam setiap pertemuan, ya. Dalam setiap pertemuan, terutama dalam pertemuan majelis ilmu, yang paling pertama adalah mengucapkan hamdalah. Ini sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga nanti sampai hari kiamat. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya saat ini kita berada pada detik-detik di akhir hari Jumat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal terakhir kita dalam keadaan husnul khotimah. Kehidupan terakhir kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di akhir kehidupannya di dunia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita mampu, kita dalam kondisi husnul khotimah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti ketika di hari kiamat kita mendapatkan hisab yang sangat-sangat mudah. Bahkan kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti kelak di hari kiamat kita adalah orang-orang yang termasuk penghuni dari surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan belajar ya tentang masalah uzur di dalam salat.
Yang kedua atau yang ketiga kita sudah membahas sholatul musafir. Sholatnya orang yang musafir. Ya, memang sedikit berbeda. Karena musafir itu adalah termasuk perjalanan, ya, dikatakan perjalanan. Dan safar ini atau perjalanan ini sebagaimana para ulama katakan qit'atun, ya, qit'atun minal azab, termasuk bagian dari azab, termasuk bagian dari siksa. Ya, orang ketika melakukan perjalanan, Masya Allah berbeda keadaannya. Tidak seperti keadaan yang normal. Ya, membawa perbekalan, membawa pakaian yang banyak, bawa tas sana sini, yang melindungi tasnya. Belum lagi nanti kalau dia bawa anak istrinya, dia melindungi semuanya. Ya, ada urusan apa nanti, urusan tiket, urusan ini, semuanya. Ya, artinya bukan di kondisi yang normal. Maka dari itu di dalam syariat Islam ini, Masya Allah, Islam yang sangat-sangat mudah ini, ya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha mengetahui apa yang kita rasakan ketika melakukan perjalanan, bepergian jauh atau safar. Allah Maha tahu. Sehingga Allah berikan yang namanya kemudahan, ya. Allah berikan rukhsah, Allah berikan diskon bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Tetapi diskon ini, ya, keringanan di sini bukan berarti sholatnya libur, salah. Ya, sholatnya tidak dikerjakan, salah. Yang benar adalah sholat tetap dikerjakan. Cuman Allah berikan kemudahan. Salah satunya adalah mengqosor, bahkan ditambah dengan menjamak. Ya kan mudah, sangat-sangat mudah. Sekalian sholatnya. Ya, jadi nanti duhur sama asar langsung, kemudian maghrib dengan isya digabung. Ini adalah suatu yang sangat-sangat mudah, ya. Yang kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi sehingga dikatakanlah bahwasannya safar ini termasuk qit'atun minal azab, yaitu sepotong bagian dari azab. Baik. Kita lihat sekarang. Wa yubahu al-jam'u baina az-zuhri wal 'asri. Diperbolehkan menjamak, sekali lagi menjamak itu menggabungkan. Ya. Qosor memotong yang 4 menjadi 2. Kalau jamak menggabungkan. Makanya namakan jamaah. Ya, berbanyak, ya, berkumpul. Makanya jamak itu namanya apa? Salat yang dikumpulkan, digabungkan. Ya, boleh menjamak, diperbolehkan menjamak antara zuhur dengan asar. Kemudian antara maghrib dengan isya. Bagi siapa? Lil marid. Bagi orang yang sakit. Di sini tambahan. Ya, alladzi yalhaquhu bitarkil jama' masyaqqatun. Yang mana maksud orang yang sakit di sini boleh dia menjamak salat ketika dia merasa kesulitan kalau tidak dijamak. Ya, harus bolak-balik masuk kamar mandi. Ini orang yang sakit, ya. Jadi kalau memang ada suatu kebutuhan, maka orang yang sakit diperbolehkan menjamak, tapi tanpa mengqosor. Berarti kalau orang yang opname, ya, memang sangat butuh menjamak, dia boleh menjamak, berarti duhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, digabung di satu waktu. Begitu juga nanti maghrib dengan isya.
maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Tidak boleh dikosor. Kenapa? Kosor itu hanya bagi orang yang musafir. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam berkata, wa innama kana al-jam'u li raf'il haraj. Sesungguhnya jamak itu, ya, salah satu hikmahnya adalah li raf'il haraj, untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan an ummatihi, dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibolehkan jamak itu tujuannya apa? Untuk menghilangkan kesusahan. Yang tadi di awal kita katakan bahwasanya jamak itu kan, atau yang sebelumnya kita mengatakan, jadi alasan atau alasan dia melakukan jamak banyak. Tujuannya apa? Jamak sholat ini untuk menghilangkan kesulitan dia. Fa in ihtaju ilal jam'i jama'u. Kalau dia memang butuh, sangat-sangat butuh untuk menjamak, silahkan dijamak. Wal ahadits kulluha tadullu ala annahu jama'a fil waqtil wahid li raf'il haraj an ummatihi. Dan hadis-hadisnya, hampir hadis-hadis tentang jamak, kulluha, semuanya menunjukkan bahwasanya annahu jama'a fil waqtil wahid. Jadi jamak itu adalah di satu waktu. Dengan tujuan apa? Untuk menghilangkan kesulitan atas umatnya. Fayubahul jam'u idza kana fi tarkihi. Dan dibolehkan dia menjamak jika seandainya meninggalkan jamak itu, ya, meninggalkan jamak sholat itu justru menimbulkan kesulitan. Qad rafa'ahu Allahu ala anil ummah. Sehingga apa? Dengan jamak itu, ya, Allah mengangkat apanya? Mengangkat kesulitan yang ada pada umat tersebut. Wadzalika yadullu 'alal jam'i. Begitu juga bahwasanya menunjukkan bahwasanya jamak bagi orang yang sakit, alladzi yukhriju sahibahu bitafriqis shalah bitariqil aula wal ahra. Ya, bahwasanya yukhriju sahibahu, yang mana orang yang sakit itu merasa kesulitan ketika memang sholatnya itu terpisah. Karena apa? Harus bolak-balik kamar mandi. Ya. Begitu juga orang yang sakit mungkin sedikit-sedikit keluar, beser, kentut dan sebagainya, dikit-dikit kentut, ya, atau mungkin dikit-dikit keluar najis dan sebagainya. Ini suatu hal yang memang diperbolehkan menjamak, ya, dalam kondisi yang sakit, artinya darurat. Ya. Wa qala aidan, begitu juga dia mengatakan wa yajma'u lil marad kama ja'at bidzalika sunnah fi jam'il mustahadah. Diperbolehkan bagi orang yang sakit menjamak sholat itu sebagaimana datang dari hadis, ya, dari sunnah pada jamaknya orang yang tertimpa, bagi wanita yang tertimpa darah istihadah. Darah istihadah ini artinya darah penyakit. Ya, bukan darah haid. Kalau haid kan normal, tapi istihadah ini adalah darah penyakit. Cuman kadang kita bingung, ya, ini haid atau istihadah. Ya, kadang kebingungan. Ya, kapan dikatakan haid, kapan dikatakan istihadah. Kemudian ketika istihadah kadang juga orang bingung apa yang harus dilakukan. Ketika sholat kok terasa keluar, terus bagaimana caranya? Nah, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam amaroha, memerintahkan wanita tadi yang sedang istihadah, bil jam'i fi hadisaini. Ya, jadi menjamak fi hadisaini, dalam 2 hadis. Wa yubahul jam'u liman yu'jizu 'anit thaharah likulli shalah. Diperbolehkan menjamak, ya, bagi orang yang kesulitan
untuk bersuci dalam setiap sholat. Kaman bihi salasu baulin, seperti orang yang beser, kencing terus, keluar kencing terus. Au jurhun la yarqa damuhu, atau terluka, darahnya terus mengalir tidak berhenti-henti. Au ru'afun daimun, atau mimisan terus, ya, keluar darah terus dari hidungnya. Qiyasan anil mustahadah, semua ini dikiaskan dengan orang yang istihadah, wanita yang istihadah, sama-sama keluar darah. Ya. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengatakan, ya, li Hamnah, bagi Hamnah ketika istafattahu fil istihadah. Ya, bahwasannya istaftadhu fil istihadah, ketika dia tertimpa darah istihadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, bagi orang yang istihadah di sini, karena darahnya kan, ya, namanya darah penyakit kan tidak terasa keluarnya, ya, dan orang itu tidak menginginkan keluar darah, jadi ya namanya darah penyakit ya keluar sendiri. Ya, tidak teratur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa in qawiti ala an tuakhiri az-zuhra wa ta'jalina al-asra fatagtasili summa tusallina az-zuhra wal asra jam'an. Jika engkau mampu, wahai, ya, jadi Hamnah ini perempuan, jika engkau mampu untuk mengakhirkan zuhur dan mensegerakan asar, maka hendaklah kamu mandi, kemudian sholat duhur dan asar secara jamak. Ya, diakhirkan duhur, kemudian disegerakan asarnya. Maksudnya kalau seandainya duhur itu seandainya nih dari jam 12 sampai jam 3 itu duhur, waktu zuhur. Berarti jam 3.15 atau jam 3.15. Jadi kalau dia memang mampu untuk menahan, dia boleh sholat, ya. Jadi 15 menit atau ya 20 menit atau 15 menit sebelum asar dia mandi dulu untuk kehati-hatian. Dia mandi dulu, mohon maaf, ya. Setelah dia mandi, dia tutup kemaluan tadi, ya, ditutup kemaluannya tadi yang keluar darah istihadah itu ditutup dengan rapat, kemudian dia berwudu, bersuci. Setelah itu dia melaksanakan sholat zuhur di akhir waktu, seumpama jam 3 kurang 10, ya, jadi kira-kira jam 3 kurang 3 menit sudah selesai sholatnya. Habis itu sholat asar masuk, langsung dia mengerjakan sholat asar. Ya, begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, summa tuakhirina al-maghriba wa ta'jalina wa tu'ajjilina al-isya. Kemudian kamu boleh kalau jika kamu mampu mengakhirkan sholat maghrib dan mensegerakan sholat isya, maka hendaklah kamu mandi, summa tagtasilin wa tajma'ina bainas sholataini, dan engkau menjama' antara dua sholat, faf'ali, maka lakukan itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, bahkan disahihkan oleh beliau. Ini kan darah istihadah. Darah istihadah ini kan terasa keluar terus sehingga membuat ragu kadang. Ya, dalam kondisi sholat. Ini biasanya dialami oleh seorang wanita. Kalau kita laki gini kan kayak terasa santai saja karena memang tidak mengalami. Tapi yang perempuan, ya, seorang wanita yang mengalami darah istihadah ini, jadi darah ini keluar terus. Ya, tidak terasa, sehingga untuk menimbulkan tidak menimbulkan keraguan-raguan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mengakhirkan sholat duhur dan mengawali atau mensegerakan sholat asar. Cuman beliau katakan mandi dulu. Setiap mau sholat mandi, supaya tidak 2 kali mandinya. Ya, supaya tidak 2 kali berwudunya.
Ya kan? Wa yubahul jam'u, dan diperbolehkan menjamak bainal maghrib wal isya. Ya, antara ya maghrib dengan isya, khosotan ya, khususnya li husuli matarin yabullus siyab. Diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan isya ya, khususnya yaitu ketika terjadi hujan yabullus siyab yang lebat, yang membuat basah pakaian. Ya, wa tujadu ma'ahu masyaqqatun, dan mendapatkan kesulitan. Ya. Kalau dia keluar menuju masjid nanti bolak-balik lagi, mendapatkan kesulitan. Ya, ini biasanya yang jarak rumahnya dia dengan masjid jauh. Ya. Bahkan nanti ada kesulitan kalau berangkat naik sepeda motor, ini pasti basah sampai sana. Kalaupun pakai jas hujan ya sama saja. Belum lagi ketemu macetnya. Intinya hujannya sangat-sangat lebat. Ya, sangat-sangat lebat. Maka kalau pas dia berada di masjid, silahkan ya, pas dia sholat maghrib tiba-tiba turun hujan yang sangat-sangat lebat. Maka saat itu boleh orang itu menjamak sholat maghrib dengan isya langsung. Tapi dengan anggapan, oh ini hujannya lebat, ini kayaknya lama ini. Ya, yang bisa membasahi, dan kalau balik ke masjid lagi, kalau saya udah pulang balik lagi sulit ini gimana? Ini boleh menjamak sholat. Tapi banyak memang yang menyarankan ulama syarat menjamak sholat. Ya, menjamak sholat ini maghrib dan isya ketika hujan ini adalah dilakukan di masjid. Kenapa dibolehkan? Ya sudah, supaya tidak ketinggal, supaya tidak hilang jamaahnya. Makanya dibolehkan. Ya, daripada nanti sudah pulang tidak bisa balik, akhirnya di rumah sholat sendiri. Makanya diperbolehkan untuk menjamak, tapi dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ya, hujannya deras sekali yang artinya tidak bisa balik. Kalau dia pulang tidak bisa balik. Kemudian kondisinya sulit. Kalaupun dia mau jalan ya, mau menuju masjid sangat-sangat sulit, mendapatkan kesulitan. Ini boleh menjamak, dan ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sekali-sekali memang perlu dilakukan. Cuman kadang-kadang yang begini khawatirnya kalau tidak dilandasi ilmu atau dilandasi dengan cara yang benar justru akan menimbulkan fitnah. Ini yang berat. Ya. Li'annahu alaihi salatu wassalam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin mutirah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah apa? Menjamak salat maghrib dan isya di malam mutirah, yang saat itu turun hujan yang sangat lebat. Ya. Wa fa'alahu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan itu juga dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, ya, jadi sholat ini banyak ulama mengatakan artinya dilakukan di masjid, jangan di rumah. Di rumah kok dijamak, orang kita tidak kemana-mana. Ya, kalau pas kita sebelum maghrib ternyata hujannya sangat deras, jadi jangan kita anggap bahwasanya oh ini pas hujan nih, ya sudah langsung maghrib dijamak maghrib dengan isya di rumah, tidak bisa. Ya. Jadi alasan dia boleh menjamak di masjid, jadi habis maghrib dia pulang. Ya. Dan kalau balik ke masjid tidak bisa. Ini ya, jadi syaratnya. Jadi tidak semudah yang kita katakan, yang kita bayangkan. Oh, boleh kalau yang penting turun hujan, balas hujannya deras, oh boleh dijamak. Tidak melihat tempatnya. Kalau di rumah kita ya apanya yang mau dijamak? Ya, jadi ini bagi yang memang tinggal atau yang ya bahwasanya bagi untuk orang yang di masjid. Begitu juga yang dekat sama masjid dan sebagainya. Ya, yang penting dilakukan di dalam masjid. Allahu a'lam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lagi beliau mengatakan begini. Yajuzul jama' lil wahli syadid. Diperbolehkan menjamak ketika memang dalam kondisi becek. Wahal syadid, ya, lumpur. Jadi jalannya penuh dengan becek, genangan air atau lumpur, berlumpur bahkan. Ya, bisa kemudian licin. Ya,
licin, tidak bisa jalan, sulit mau jalan. Ya, justru akan mengotori pakaian dan sebagainya. Ya. Kemudian lagi apa? Warihish wa arrihi asyadidah al-baridah. Begitu juga boleh menjamak sholat ketika memang ada angin yang sangat-sangat kencang lagi dingin. Ya, kalau kita keluar justru anginnya sangat-sangat kencang, bahaya. Ya, membahayakan diri kita di saat itu. Fil lailati zulma wa nahwi dzalika. Pada malam yang sangat gelap gulita. Kalau siang hari mending, ini malam terjadi apa-apa tidak ada yang tahu, itu yang bahaya. Maka ini harus kita pahami baik-baik. Ya, ini harus semua dilandasi dengan ilmu. Kadang-kadang nanti orang salah paham. Oh, masa sama hujan aja takut ke masjid? Subhanallah. Ini berarti dia tidak memahami. Islam ini sangat mudah. Ambil kemudahan itu. Ya, di warung saja ketika kita belanja, kita berusaha mencari harga yang promo dengan kualitas barang yang sama. Kan gitu. Ini ketika Allah berikan yang namanya kemudahan, ambil kemudahan itu, jangan ditolak. Ya, begitu juga kalau seandainya terjadi hujan dan sebagainya, memang hujan yang lebat, diperbolehkan menjamak, jangan dibiarkan begitu saja. Ya, jangan dilewatkan begitu saja. Sunnah Nabi SAW kita mengatakan, sama hujan takut, ya, sama lumpur takut. Bukan seperti itu, tapi inilah yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Ya, wa illam yakun al-matar nazilan, ya, fi as-sahih qaulil ulama. Ya, jadi wa nahwi dzalika wa illam yakun al-mataru nazilan fi as-sahih qaulai ulama. Meskipun hujan belum turun, dalam memang terjadi perbedaan ulama. Meskipun wa illam yakun al-mataru nazilan. Jadi kita dah lihat mendung sekali ini, enggak bisa balik. Ya. Jadi kita sudah ini pas musim hujan, kalau udah begini hujannya deras dah, ini tidak bisa balik. Nah, artinya memang terjadi khilaf, ini belum turun hujan tapi sudah kelihatan langitnya mendung. Ya, tapi beliau di sini mengatakan meskipun mataru nazilan lam yakun. Jadi sudah melihat awannya, sudah mendung sekali. Ya. Beliau menampilkan bahwasanya merojihkan, ya, kalau sudah memang anggapan kita sepertinya ini hujan karena musim hujan, ya sudah. Dia boleh menjamak. Wa dzalika aula min an yusallu fi buyutihim. Itu lebih utama daripada dia sholat di rumahnya. Ini tujuannya kembali lagi agar sholat di masjid. Ini ibu-ibu, ini untuk, ya, artinya lebih utama untuk para lelaki. Ya. Namun ibu-ibu, ya, perempuan tidak apa-apa mau ke masjid silahkan. Kalau kebiasa ke masjid silahkan, tidak boleh dilarang. Ya, ibu tidak dilarang untuk pergi ke masjid. Cuman hadis ini biasanya yang menjalankan adalah laki-laki, karena memang laki-laki itu sholatnya di masjid. Bal tarkul jam'i ma'as shalah fil buyuti. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya justru meninggalkan jamak ma'as shalah, meninggalkan jamak kemudian dia sholat sendiri di rumah, bid'atun mukhalifatun li sunnah. Beliau katakan ini bid'ah yang mengingkari yang mukhalifatun li sunnah, yang berbeda dengan sunnah. Ini pendapat beliau, ya. Sekali lagi ini pendapat beliau. Ya, as-sunnah an tusalla shalawatul khams fil masajid jama'atan. Karena beliau mengambil bahwasanya melihat hadis-hadis yang ada bahwasanya sholat 5 waktu itu dikerjakan di masjid secara berjamaah. Wa dzalika aula minas shalah, maka itu lebih utama, ya, dilakukan minas shalah daripada sholat fil buyut, di rumah, bittifaqil ulama, sebagaimana kesepakatan para ulama al-muslimin. Wassalatu jam'an fil masajid, kemudian solat atau menjamak solat di masjid, aula minas solah fil buyut,
lebih utama daripada sholat di rumah mufarriqatan, yaitu sholat sendiri, ya, bittifaqil a'immah, ya, ini kesepakatan seluruh para ulama, ya, alladzi yujawwizunal jama', yang memperbolehkan untuk menjamak. Jadi orang-orang yang bolehkan jamak itu dengan tujuan apa? Supaya jamaahnya tetap, ya, jadi tetap melaksanakan sholat berjamaah. Ini bagi ulama yang memang apa namanya, ya, yang mewajibkan untuk berjamaah. Kamalik wa Syafi'i wa Ahmad. Bahkan beliau sampaikan ini pendapatnya Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad rahimahumullah. Intaha. Ya. Ini dalam kitab Al-Fatawa. Allahu alam. Kita lihat dulu sebelum kita lanjutkan, kita ke pertanyaan dulu. Apa itu? Ini yang kemarin. Ini kemarin. Baik, ada pertanyaan. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua, ya. Ana ingin menanyakan, jika kita sedang bersafar dan kita disuruh menjadi imam bagi orang yang mukim, bagaimana sebaiknya? Apakah ana menyempurnakan rokaatnya atau mengambil keutamaan mengqosor sholat? Baik. Silahkan. Kalau memang artinya sebenarnya di sini pilihan, melihat kemaslahatan yang ada, ya, melihat kemaslahatan yang ada. Jadi kalau memang dia ditunjuk menjadi imam, dia boleh maju. Nanti dia boleh sampaikan. Dia boleh sampaikan, saya ini mau qosor gimana. Kalau memang semuanya setuju, silahkan. Tapi kalaupun mau disempurnakan juga tidak apa-apa. Karena melihat kemaslahatan yang ada. Ya, jadi ini pilihan. Ya, sekali lagi ini pilihan, melihat kemaslahatan. Ya, kalau silahkan mau disampaikan ke jamaah saya mengqosor, silahkan. Kalau tidak disampaikan, ya sudah, sholat secara sempurna itu pun diperbolehkan. Allahu a'lam. Baik. Bagaimana kita mengerjakan sholat sunnah ketika bersafar? Apakah tetap kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Yang menjadi nanti yang akan, kalau sunnah rawatib semacam qobliyah bisa dilaksanakan. Kita datang seumpama ke suatu daerah dan kita sampainya pas azan zuhur. Ya kan, ada waktu jeda antara azan dengan iqamat, kan biasanya ada sholat sunnah. Bolehkah kita sholat sunnah? Boleh. Cuman yang menjadi khilaf, khilaf di kalangan para ulama itu adalah nanti apakah ada ba'diyah duhurnya. Karena kan kita mau menjamak nih. Apakah ada ba'diyah duhurnya? Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Maka ya Allahu a'lam bahwasanya habis sholat duhur langsung mengerjakan sholat asar atau maghrib dengan isya. Ya, maghrib dengan isya. Bolehkah dia pertama ngambil qobliyah maghrib? Silahkan. Ya, dia ngambil qobliyah maghrib dulu, kemudian dia sholat maghrib, kemudian sholat isya. Setelah dia sholat isya, bolehkah dia
sholat ba'diyah isya boleh. Ya, yang intinya nanti adalah permasalahan tentang ba'diyah ketika di tengah antara sholat maghrib dengan isya, atau antara sholat duhur dengan asar. Kan ada qobliyahnya itu, atau ada ba'diyahnya setelah duhur. Ini bagaimana? Maka Allahu alam lebih baik langsung saja, langsung mengerjakan sholat ya sholat asar atau sholat isya. Allahu alam. Memang terjadi khilaf, terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Allahu alam. Ada penjelasan mana yang lebih utama, jamak takdim atau jamak takhir? Allahu alam. Ya, karena melihat kondisinya. Ya, melihat kondisi yang ada. Ya. Saya tidak bisa merojihkan kecuali memang yang sebagaimana yang nanti ketika kita berada di Mekah melakukan haji, memang ada yang namanya disunnahkan takdim. Ya, dengan tujuan apa? Ini memang sebagaimana sunnah yang ada. Diperbolehkan. Tapi tapi ini bukan menjadi dalil ketika di luar. Ya, ketika di luar Mekah artinya bukan melaksanakan haji. Ya, dalam kondisi-kondisi yang lain ya selain dari melakukan hal ini, kita melihat situasi dan kondisi yang ada. Kalau merasa ini mumpung lagi santai ya sudah jamak takdim. Kayaknya enggak bisa ini. Nanti kayaknya baru jam 4 jam 5 baru agak luang. Itu enggak apa-apa. Melihat kondisi. Jadi kami tidak bisa mengatakan takdim lebih baik atau takhir lebih baik. Allahu a'lam. Ya. Dilihat dari kondisinya masing-masing. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut lagi. Waman yubahu lahul jama'. Siapa yang diperbolehkan menjamak lagi, fal afdal an yaf'alal arfaq bihi. Ini dia. Maka yang lebih baik di antara keduanya adalah dia mengerjakan al-arfaq bihi. Artinya yang merasa dia membuat dia lega. Ya. Baik itu takhir atau jamak takdim. Wal afdal bi Arafah, kalau di Arafah jam'u takdim baina zuhri wal asri. Ya, ketika kita di Arafah nanti menjamak kan antara duhur dengan asar nanti, ya, maka dijamak takdim lebih didahulu. Artinya ya sudah masuk waktu sholat duhur langsung mengerjakan jamak takdim, jamak takdim sholat duhur dan asar di waktu zuhur. Wabi Muzdalifah al afdal jamu takhir. Sedangkan di Muzdalifah lebih afdolnya, lebih baiknya apa? Jam'ut bi Arafah jam'ut takdim. Ya, maafan. Wa bi Muzdalifah jam'ut ta'khir. Ya, dia menjamak ta'khir bainal maghrib wal isya. Jadi dia mengakhirkan salat maghrib. Jadi salat maghribnya di waktu isya. Ini di Muzdalifah. Kalau di Arafah ini dalam kondisi haji. Ya. Li fi'lihi alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diingat kondisi ini ketika di Arafah dan di Muzdalifah kelihatan mana lebih baik. Tapi di kondisi luar kita tidak tahu mana yang lebih baik. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang kita hadapi, Pak. Ya, Allahu a'lam. Wa jam'u taqdim bi Arafah li ajli ittisalil wuquf. Maksud dari jamak takdim dengan tujuan itu adalah untuk menyambungkan wukuf supaya tidak terpisah, ya, supaya bersambung. Wa jam'ut takhir bi Muzdalifah, menjamak takhir di Muzdalifah min ajli muwasalati sair ilaiha. Kenapa? Karena masih dalam perjalanan, supaya tenang salatnya. Ya. Wa bil jumlah, maka ya menjadi sebuah kesimpulan. Fal jam'u bainas sholataini fi Arafah wa Muzdalifah sunnah. Maka menjamak sholat di Arafah dan Muzdalifah itu termasuk sunnah, memang dianjurkan. Ya, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghairihi ma mubahun. Akan tetapi di luar ya, dari selain haji atau dari selain Arafah dan Muzdalifah itu hukumnya mubahun inda yaf'alu
indal hajah. Jadi hukumnya mubah dikerjakan memang kalau seandainya memang ada kebutuhan. Artinya boleh. Boleh dilakukan. Cuman sunnahnya itu yang sebenarnya sunnah adalah ketika di Arafah dan di Muzdalifah. Wa idlam tad'u ilaihi hajatun, jika dia tidak meninggalkannya ilaihi hajatun, ya, karena kebutuhan, fal afdal lil musafir ada kulli shalah, ya, jika artinya tidak ada suatu kebutuhan, ya, ditinggalkan karena tidak ada kebutuhan, ya. Fal afdalul musafir, ya, bahwasanya bagi orang yang musafir ada kulli shalah fi waqtiha, melaksanakan sholat pada waktunya. Kalau memang seandainya tidak ada suatu kebutuhan. Ya, fan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajma' fi ayyamil haji illa bi Arafah wa Muzdalifah. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak, ya, kecuali di hari-hari fi ayyamil haji, di hari, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjamak di hari-hari haji kecuali hanya di Arafah dan di Muzdalifah, sisanya biasa. Salat seperti biasa. Ya, tidak dijamak. Walam yajma' bi Mina, tidak dijamak di Mina li'annahu nazil. Ya, wa inna makana yajma'u idza jadda bihis sayr. Ya, bahwasanya dia menjamak jika memang baru memulai akan perjalanan. Hadza wa nas'alullaha lil jami'. Maka dari itu kita, ya, dengan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi semuanya taufik lil ilmin nafi', ya, ilmu yang bermanfaat, wal amalis soleh, dan ilmu yang baik, yang soleh. Pertanyaan lagi, apakah boleh ketika kita menjamak sholat pada saat safar antara sholat duhur yang dijamak ada jeda waktu yang agak lama baru kemudian menjamak sholat asar? Apakah boleh ketika kita menjamak sholat pada saat safar antara sholat duhur yang dijamak ada jeda waktu yang agak lama baru kemudian menjamak sholat asar? Ya, Allahu a'lam. Jadi sebagaimana saya katakan, bolehkah Anda pemisah antara sholat duhur dengan asar atau maghrib dengan isya? Mungkin dia zikir terlebih dahulu. Kan tadi saya katakan inilah terjadi khilaf. Allahu a'lam, ya, Allahu a'lam. Yang penting intinya masih dalam satu waktu. Ya. Jadi memang tidak, Allahu a'lam. Jadi yang mengatakan bahwasanya tidak ada larangan setelah sholat duhur untuk berzikir atau di sholat pertama untuk berzikir dulu, tidak ada larangan. Jadi kalau ulama yang menganggap tidak ada larangan berzikir terlebih dahulu, berarti di sini bisa saja jeda waktu yang lama, artinya masih dalam satu waktu. Tapi kalau ulama yang mengatakan bahwasanya tidak boleh zikir lagi, berarti dia harus setelah itu langsung sholat. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Allahu a'lam. Apabila seorang sakit, apakah boleh kita menjamak sholat? Ya, sebagaimana tadi saya katakan, jika memang dibutuhkan menjamak, silahkan. Ingat, sakit tapi membutuhkan. Kadang kan sakit tidak membutuhkan, bisa masih melakukan sholat, bisa melakukan sholat secara normal. Ya. Kemudian apabila Ana mendapatkan proyek di suatu daerah yang kira-kira ditempuh dengan 2 atau 3 jam perjalanan, dan Ana harus tinggal di daerah tersebut sampai proyek selesai selama kurang lebih 2 minggu. Apakah Ana boleh menjamak dan mengqashar sholat? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Kalau tanya-tanya proyek ini kayaknya saya tahu yang bertanya ini. Ya, kayaknya sepertinya beliau, sepertinya. Allahu a'lam. Baik. Jadi kalau tentang berapa lama orang dikatakan safar, berapa lama orang boleh menjamak dan mengqashar sholat ketika safar. Memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Seingat saya dulu kalau tidak salah ini 18 pendapat. Ya. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 4 hari, ada yang mengatakan
asalkan dia masih musafir, ya, dengan niatan balik, dia dikatakan sebagai musafir, maka dia boleh menjamak dan qasar. Ya, Allahu alam. Ya, kalau dia ingin lebih berhati-hati, silahkan ketika sudah sampai 3 hari, melebihi daripada 3 hari sholatnya, atau ada yang mengatakan sudah 15 kali sholat, setelah itu lakukanlah sholat secara normal. Jadi masuk ke sholat ke-16 atau masuk ke hari ke-4, maka lakukan sholat secara normal sesuai dengan waktunya. Kemudian dilakukan secara sempurna rakaatnya, ya, tidak dikosor. Ini pendapat yang hati-hati. Jadi dia boleh menjamak selama 3 hari. Ada ulama yang mengatakan 4 hari. Sekali lagi ini ikhtilaf. Cuman ya silahkan kalau bisa ambil pendapat yang hati-hati. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sholatul khauf. Rabi'an sholatul khauf. Ya, kita lanjut sedikit. Rabi'an sholatul khauf. Yang keempat, yang termasuk uzur di dalam sholat adalah sholatul khauf. Sholatnya orang yang dalam keadaan ketakutan. Masya Allah. Ya, di sini kita belajar, Masya Allah. Nanti pada poin ini kita akan belajar sholatul khauf itu seperti apa. Cuman poin penting yang harus kita lihat, sholatul khauf ini adalah dilakukan ketika dalam kondisi berperang. Kemudian apa? Sholatnya dilakukan, mohon maaf istilah bahasanya, secara tidak normal, secara tidak biasa. Sedikit berbeda dengan sholat-sholat yang kita lakukan biasanya. Ya, nanti ada yang berjaga, ya, tapi dia masih dalam hitungan sholat. Ya, ini jadi menunjukkan bahwasannya, ya, orang Islam itu jadi tidak langsung pasrah begitu saja. Memang harapan kita meninggalnya dalam keadaan sholat. Tapi tetap kita harus berhati-hati. Ya, kita tidak pasrah tanpa ada usaha. Makanya sholatul khauf ini mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholat. Ya, kita sholat. Ya, kita lagi sholat, tetap nanti akan ada yang berjaga. Nanti kita, ya artinya silahkan nanti. Ini kalau kita praktek di sini kan sulit nih, karena memang sholatul khauf ini dilakukan secara berjamaah sedikit berbeda dan kita tidak bisa lakukan di sini. Silahkan ibu-ibu nanti bisa melihat mungkin di YouTube. Nah, ya ibu-ibu bisa melihat di YouTube bagaimana tata cara sholatul khauf. Artinya apa? Imamnya satu tapi semua bisa melakukan sholat berjamaah. Ya, nanti akan dibagi 2 pasukan itu, tapi semuanya satu imam. Ya, berbarengan salamnya. Ya, semuanya ikut sholat, tapi ada yang berjaga. Masya Allah, sholat sambil berjaga. Jadi tidak pasrah begitu saja. Ya, ini menunjukkan kepada kita semua, ingat, nyawa ini harus tetap dilindungi, tidak pasrah begitu saja. Ya, kalau kita boleh bawa sekarang ke musim pandemi saat ini. Ya, orang kan mengatakan, ya kalau bisa bagus kan mati dalam keadaan sholat. Kita tidak mencari begitu saja, tidak. Kita berusaha mempertahankan diri kita. Tidak boleh orang langsung, saya cari aja kematian itu langsung, nih leher saya potong. Tidak boleh begitu. Kita berusaha dulu, pakai tamengnya ketika berperang begitu. Mengharapkan syahid silahkan. Tapi harus ada tata cara yang benar. Ya,
Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir seluruh para sahabat kalau kita lihat niatan ya, insya Allah niatan mereka berperang adalah fisabilillah, berharap meninggal dalam keadaan syahid. Tapi bukan berarti langsung menyerahkan leher begitu saja. Ini langsung leher saya potong biar saya syahid. Tidak seperti itu. Ya, tetap melakukan ikhtiar yang baik, pakai pakaian baju besi, pakai bawa alat perang, ya. Bawa pedang dan sebagainya. Perang enggak bawa senjata, gimana? Malah nyusahin diri sendiri. Nyusahin orang lain. Perang enggak bawa tameng, perang enggak bawa apa-apa, ya sudah modal begini saja. Yang lain semua bawa pistol, yang lain bawa pedang, bawa panah, kita santai begini saja. Ya, bahkan kita menggunakan cara-cara yang kadang-kadang mohon maaf tidak masuk ke akal kita, bukan termasuk bagian dari syariat. Ya merasa kebal dia tuliskan di sini. Oh jampe-jampe di sini tuliskan semuanya. Badannya dicoret-coret ini, tulisan ini, oh ayat ini supaya kebal. Ini yang terjadi. Maka sholatul khauf ini mengajarkan kita tetap kita harus berusaha untuk melindungi nyawa kita. Ya, melindungi nyawa kita dalam kondisi pandemi saat ini kan salah satu yang dijadikan hujah bagi para ulama. Ya. Kondisinya berbeda semua, sehingga dalam kondisi yang berbeda akan menghasilkan hukum fikih yang berbeda. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini sholatul khauf. Silahkan nanti ibu-ibu ya buka tata cara sholat khauf. Ya, sesuai sunnah. Karena memang banyak sekali hadis yang mengatakan tata cara sholatul khauf ini. Lebih dari 5. Silahkan nanti ibu. Ya paling tidak ini sebagai pengetahuan saja. Bagi kita bagaimana sih cara sholatul khauf. Kalau di sini tidak bisa kita praktekkan. Karena memang butuh berapa orang. Karena nanti sholatul khauf ini dalam kondisi perang. Yang musuh akan menyerang kita. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Bagaimana caranya? Tidak langsung sholat begitu saja. Oh Allah pasti akan melindungi orang yang sholat. Tidak, tetap berjaga. Ya. Nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana. Cuman saya ingin mengambil sebuah pelajaran besar bagi kita. Ingat, kita tidak boleh pasrah begitu. Kita harus berusaha. Setelah berusaha baru fatawakkal 'alallah, baru tawakal. Jadi jangan menganggap mati dalam keadaan sholat baik. Ini namanya omong kosong. Berusaha dulu, sudah berusaha ternyata mati, ini baru dia. Ini belum apa-apa, dah mengatakan, enggak apa-apa dah, dibunuh dah saya, ditembak dah saya. Enggak. Tetap menjaga diri terlebih dahulu. Nah, ini ya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar pendahuluan sebelum kita memasuki uzur yang keempat, yaitu sholatnya orang yang dalam keadaan khauf, dalam keadaan ketakutan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.